Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk kami bisa menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yakni Saudara Miftah Farid, Saudari Desi Faurina, Saudari Laila Mufidah, dan saya sendiri Syukron Wildan Rivial. Kami di sini akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar dan motivasi belajar anak. Mari kita memasuki slide pertama. Teori belajar behavioristik. Teori behavioristik menurut Thorndike dikenal juga dengan teori perubahan perilaku atau stimulus dan respon. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Jadi, stimulus dan respon sangat berhubungan. Respon akan muncul ketika stimulus dihadirkan, dan stimulus akan menjadi efektif ketika respon hadir dengan munculnya stimulus tersebut. Dari eksperimen kucing lapar yang dimasukkan dalam sangkar, diketahui bahwa supaya tercapai hubungan antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan dan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error, yakni mencoba dan menemukan kesalahan. Dari percobaan dan kesalahan yang ditemukan, maka berlanjut kemudian dikonstruksi, dikumpulkan, dan dihimpunkan menjadi sebuah pengalaman yang utuh hingga mendapatkan sebuah pengetahuan yang ingin dicapai. Baik, slide selanjutnya. Penerapan teori behavioristik di kelas. Yang pertama, bisa melalui proses tanya jawab, yakni guru meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan, misalnya dalam pelajaran matematika, ke depan kelas sebagai stimulus, dan pada saat peserta didik mengerjakan, maka itulah respon yang diberikan oleh mereka. Jadi, stimulus yang disampaikan adalah berupa pertanyaan yang disampaikan oleh guru, yakni penyajian suatu masalah ataupun juga pertanyaan berupa rangsangan-rangsangan yang apa yang dilakukan oleh peserta didik, maka ketika mereka mengerjakan soal tersebut, mereka menganalisis soal tersebut, mereka coba menyelesaikan soal tersebut, itu adalah respon yang diberikan. Selain proses tanya jawab, penerapan teori behavioristik di kelas juga dengan pemberian reward. Ketika peserta didik mampu menyelesaikan soal, guru dapat memberikan reward atau penghargaan berupa pujian kecil sebagai stimulus agar peserta didik dapat lebih termotivasi untuk terus berani mengemukakan pendapatnya. Perlu diperhatikan bahwa penerapan teori behavioristik di kelas adalah bagaimana ketika seorang siswa yang awalnya dia diam, diberikan sebuah rangsangan, diberikan sebuah stimulus, dan dia menjadi aktif setelah diberikan stimulus tersebut. Slide selanjutnya. Teori belajar kognitif. Teori kognitif menurut Piaget yaitu bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya.
Teori kognitif ini merupakan teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan sangat erat kaitannya dengan penilaian autentik, di mana terdapat penilaian afektif, kognitif, dan psikomotoriknya. Piaget berpendapat bahwa setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahapan yang teratur. Proses berpikir anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Pada suatu tahap perkembangan tertentu akan muncul struktur kognitif tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap bergantung kepada pencapaian tahapan sebelumnya. Baik, kita berlanjut ke slide selanjutnya. Penerapan teori kognitif di kelas bisa dilaksanakan dengan doa bersama, apersepsi, diskusi, dan evaluasi. Doa bersama adalah suatu penilaian afektif. Apersepsi, yakni guru menanyakan materi prasyarat yang harus dikuasai peserta didik sebelum ke materi selanjutnya. Diskusi, yakni guru mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran hasil diskusi di depan kelas. Dan evaluasi, yakni peserta didik mengerjakan tugas individu. Perlu dipahami bahwa guna meningkatkan pemahaman dan ingatan dapat digunakan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Slide selanjutnya. Teori belajar konstruktivisme. Martin dan kawan-kawan menyampaikan bahwa konstruktivisme menekankan pentingnya setiap siswa agar aktif mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran baru sesuai dengan pikiran mereka sendiri, dan hal ini harus dilakukan secara terus-menerus. Setiap peserta didik dituntut untuk aktif dalam membentuk pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Penerapan teori konstruktivisme di kelas. Yang pertama dengan mengamati, yakni guru meminta peserta didik di kelas untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang secara heterogen, berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian setiap kelompok diberikan LKPD dan diminta memahami LKPD tersebut. Setelah siswa menjalani kegiatan tersebut, yakni kegiatan mengamati, dilanjutkan dengan kegiatan menanya. Peserta didik diminta untuk bertanya jika ada soal yang tidak mereka pahami kepada guru. Kemudian mencoba, guru akan meminta peserta didik untuk mendiskusikan permasalahan atau soal yang terdapat di sana. Pada saat peserta didik berdiskusi, tentu peserta didik harus membangun dan mencipta sebuah solusi atau penyelesaian dari masalah yang diberikan. Dilanjutkan dengan menalar, yakni peserta didik kemudian akan menyelesaikan soal dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dan ditutup dengan mengkomunikasikan, yakni mempresentasikan hasil kerja tersebut ke depan kelas dan saling mengecek jawaban setiap kelompok. Slide selanjutnya. Model-model pembelajaran berbasis prinsip konstruktivisme.
Yang pertama ada discovery learning, kedua reception learning, ketiga assisted learning, keempat active learning, kelima the accelerated learning, keenam quantum learning, dan yang ketujuh contextual teaching and learning. Slide selanjutnya. Di sini disajikan sebuah masalah bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa atas 4 siswa dengan jenis kelamin yang berbeda dan kondisi yang berbeda pula. Pertama, kita akan bertemu dengan seorang siswi bernama Tania. Slide selanjutnya. Tania berusia 7 tahun. Dia mempunyai kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasinya? Kami menyimpulkan ada 4 yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasinya. Yang pertama, dengan melakukan komunikasi secara personal dengan Tania untuk mengetahui apa yang dia butuhkan, minat belajarnya, dan juga gaya belajarnya. Yang kedua, yakni dengan memberikan hadiah. Karena anak kecil suka dengan hadiah. Tapi dengan syarat dia mau menyelesaikan masalah. Hadiah ini tidak hanya berupa barang, tapi bisa juga dengan memberikan apresiasi. Ketiga, memberikan bimbingan dan dorongan untuk bisa menyelesaikan masalah dan mengatakan tidak apa-apa jika salah. Jika salah, tetap dapat hadiah sebagai langkah menghargai prosesnya. Memberi penguatan bahwa dia bisa menyelesaikan walaupun hingga mengulangi beberapa kali. Dan yang keempat, dengan memberikan keyakinan kepada Tania. Jika suatu saat dia akan bisa sukses dengan menunjukkan video motivasi untuk mencapai kesuksesan dari orang yang juga seperti Tania. Yang kedua, kita akan bertemu dengan Samuel, seorang siswa berumur 10 tahun, bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk bisa meningkatkan motivasi Samuel, ada 6 cara yang menurut kami bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi Samuel. Yang pertama, dengan mengapresiasi atas usaha kerja kerasnya selama ini dengan mengucapkan kata-kata pujian. Kedua, melakukan pendekatan personal untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kegagalan, bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sebuah kesuksesan bukan tidak mungkin sebenarnya diawali dengan kegagalan. Jadi ketika bertemu dengan kegagalan, tidak usah takut. Yang ketiga, memberitahukan bahwa orang tua tidak mengharapkannya menjadi sempurna. Terlepas dia gagal atau berhasil, mereka tetap menyayanginya. Keempat, mendorong Samuel untuk senang melakukan hal-hal baru, tidak takut untuk mencobanya. Kelima, memberikan penguatan bahwa gagal adalah bagian dari proses. Dan yang terakhir, menayangkan video motivasi tentang arti kegagalan untuk menuju kesuksesan. Selanjutnya, kita bertemu dengan Sandra, seorang siswi berumur 13 tahun. Dia tenang di kelas dan meremehkan keterampilan rekan-rekannya. Ada 5 yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi Sandra. Yang pertama, mendorong Sandra untuk bekerja sama agar ia paham tentang potensi yang dimiliki teman-temannya. Kedua, melakukan pendekatan personal untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan yang beragam. Ketiga, mengajarkan Sandra tentang manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa berdiri sendiri dan pasti membutuhkan orang yang ada di sekitarnya. Keempat, mendorong Sandra untuk lebih berbaur dan berteman dengan teman-teman sekelasnya. Di sisi lain, juga mengajak
teman-temannya agar lebih akrab dengan Sandra. Dan yang kelima, yakni dengan menayangkan video motivasi tentang arti kebersamaan. Terakhir, kita akan bertemu dengan Robert, siswa berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya dan sudah tidak dapat dan kita sebagai guru tidak bisa menghubungi orang tuanya. Ada 6 yang menurut kami bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi Robert. Yang pertama, dengan memberikan semangat kepada Robert untuk terus bersemangat dalam bersekolah. Yang kedua, melakukan pendekatan personal untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa bersekolah adalah suatu hal yang penting baginya. Ketiga, mengajarkan Robert bahwa yang terjadi di dunia tidak semua adalah hal yang buruk. Yang terjadi mungkin awalnya terlihat buruk, namun ketika kita bisa mengambil pelajaran darinya, itu malah bisa menjadi suatu hal yang baik. Keempat, mendorong Robert untuk lebih berbaur dan berteman dengan teman-teman yang mempunyai semangat tinggi untuk bersekolah. Kelima, menayangkan video motivasi tentang pentingnya sekolah bagi setiap anak. Dan yang terakhir, berperan sebagai tempat curhat dan orang tua pengganti bagi Robert. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi kami. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.